Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Keluarga Jemaat GPDL Sadai Magelang, Tuhan berkati kita semua dimanapun kita berada. Mari kita siapkan hati kita mau menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini saya beri tema mengampuni tanpa batas. Kita melihat di dalam Injil Matius pasal 18. Injil Matius 18, kita akan baca di ayat 21, ayat 22, dan ayat 35. Matius 18 ayat 21, ayat 22, dan kita lompat di ayat 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ayat 35, "Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Kita melihat di dalam perumpamaan ini, Yesus mengajarkan bahwa pengampunan Allah sekalipun diberikan dengan cuma-cuma kepada semua orang yang berdosa dan bertobat, namun tetap ada syaratnya juga, yaitu sampai sejauh mana orang tersebut, sampai sejauh mana kita bersedia mengampuni sesama kita. Dengan kata lain, seseorang dapat kehilangan pengampunan, ya, dia dapat kehilangan pengampunan dari Allah dengan ketika dia tetap menyimpan dendam dan tidak bersedia mengampuni orang lain. Jadi ada syarat. Allah mengampuni kita dengan cuma-cuma. Tapi ada perintah untuk kita pun mengampuni. Supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan pengampunan daripada Tuhan. Di dalam Injil Matius 6 ayat 14 sampai ayat 15 dikatakan, Matius 6 ayat 14 dan 15, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Jadi kita lihat, ketika kita mengampuni, kita pun diampuni oleh Tuhan. Saya mau katakan setiap kita adalah orang-orang berdosa yang sudah ditebus oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan. Kita tidak mengerjakan sesuatu yang membuat pada akhirnya kita diampuni oleh Tuhan, tetapi dengan kasih karunia kita diampuni oleh Tuhan. Tetapi ingat, kita masih manusia yang seringkali menyakiti hati Tuhan. Tetapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang selalu mengampuni kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Tetapi ada syarat juga di dalam firman Tuhan katakan, kalau kita mengampuni sesama kita. Seperti dijelaskan dalam Injil Matius 6 ayat 14-15. "Jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Karena firman Allah menegaskan bahwa kedengkian, dendam, dan perseteruan sama sekali bertentangan dengan pengakuan iman Kristen. Sehingga hal-hal itu harus dibuang jauh-jauh dalam kehidupan kita. Di dalam Efesus 4 ayat 31. Efesus 4 ayat 31 kita lihat sampai ayat 32. "Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Jadi ini adalah perintah, dan ini wajib kita sebagai umat Tuhan melakukan dalam kehidupan kita. Kita mengampuni sesama kita supaya kita beroleh pengampunan dari Tuhan. Kita lihat kembali di dalam Injil Matius 18. Kita lihat di ayat 21 ya.
Kita lihat di ayat 21, ini adalah perkataan Petrus. Dia katakan, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Pertanyaan Petrus kepada Yesus mengenai pengampunan, ia mengira bahwa mengampuni sampai 7 kali sudah sangat baik. Ini berarti bahwa jika seseorang sudah bersalah, kepadanya bersalah sampai 7 kali, ya, maka ia mungkin akan memutuskan hubungan persaudaraan dengan orang tersebut dan tidak mau berurusan lagi dengan dia. Sekalipun mungkin orang tersebut akan sangat ingin berdamai dengan dia dan memohon pengampunan kepadanya. Tetapi bagi Petrus mungkin udah 7 kali. Jadi udah tidak bisa lagi. Ini berarti mengampuni ada batasnya. Sedangkan yang Tuhan mau adalah mengampuni tanpa batas. Bukan mengampuni ada batasnya. Jadi apa dari yang dikatakan Petrus, dia mengira bahwa mengampuni itu ada batasnya. Namun kita lihat di dalam ayat 22, ini adalah jawaban Yesus atas pertanyaan Petrus mengenai pengampunan. Dikatakan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kita lihat ini adalah angka yang besar, yang melambangkan jumlah yang tidak terbatas. Yang berarti mengampuni tanpa batas. Mengampuni tidak ada batasnya. Kita harus mengampuni kesalahan yang orang yang diperbuat orang kepada kita. Tanpa kita memperhitungkan seberapa sering kita mengampuni dan melupakannya. Sama seperti Allah mengampuni setiap kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan dia tidak mengingat dosa kita. Karena dia mengampuni kita dengan kasih karunia. Di dalam Mazmur 78 ayat 38. Mazmur 78 ayat 38 dan kita lompat ayat 40 dikatakan, tetapi ia bersifat penyayang, ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali kita lihat, banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Berapa kali, ayat 40, berapa kali mereka memberontak. Berapa kali ini gak terbatas lagi. Berapa kali mereka memberontak terhadap dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Berapa kali, banyak kali umat Tuhan, Israel pada waktu itu menyakiti hati Tuhan. Banyak kali umat Tuhan di hari-hari ini menyakiti hati Tuhan. Tetapi kalau kita dilayakkan sebagai anak-anak Tuhan, itu karena kasih anugerah. Karena dia selalu mengampuni. Itu sebabnya ketika kita merasa bahwa kita sudah melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan. Di sana ada pengampunan bagi setiap kehidupan kita. Sengaja atau tidak sengaja kita sedang membuat satu kesalahan, pelanggaran, datang kepada Tuhan. Setiap hari minta pengampunan kepada Tuhan. Di sana ada pengampunan. Namun dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa kita pun harus sama seperti Yesus. Ada, tersedia pengampunan. Mau berapa kali dia berbuat salah, tersedia pengampunan. Dari Mazmur 78 ayat 38 dan ayat 40, hal ini menyiratkan bahwa kita harus membiasakan diri kita untuk terus mengampuni sampai ini menjadi suatu kebiasaan. Hal mengampuni itu menjadi satu kebiasaan. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari perumpamaan ini kita melihat ayat-ayat di dalam Matius 18 ini ada seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya yang berhutang kepadanya. Ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Kita lihat 10.000 talenta itu sangat besar. Tidak mungkin seorang hamba dapat melunasi hutangnya 10.000 talenta. Sekalipun dia harus bekerja seumur hidupnya. Hanya oleh belas kasihan raja itu, raja itu tergerak hatinya untuk mengampuni hambanya yang berhutang 10.000 talenta dan hutangnya lunas.
Namun ternyata ketika hamba itu berjumpa dengan temannya yang berhutang 100 dinar, dia nggak mau mengampuni temannya. Padahal kalau kita lihat 100 dinar itu hanya jumlah yang kecil dibandingkan 10.000 talenta. Dan temannya itu bisa melunasi kalau hanya 100 dinar. Tapi dia nggak mau mengampuni. Ketika raja itu tahu ya bahwa hamba yang berhutang 10.000 talenta tidak mau mengampuni temannya, raja itu menyebut hamba itu seorang yang jahat, tidak punya belas kasihan, hatinya jahat. Raja itu marah dan memperhitungkan kembali hutang dari hamba yang jahat itu. Kita lihat hal ini menggambarkan mahalnya pengampunan yang kita terima di dalam Tuhan. Dosa kita terlampau jahat dan banyak hingga nyawa Yesus harus dikorbankan menggantikan kita. Apalah arti kesalahan kecil orang lain kepada kita dibandingkan dosa kita terhadap Tuhan. Jangan sampai Tuhan tidak mau mengampuni kita hanya karena kita tidak mau mengampuni atau suka memperhitungkan pengampunan yang kita berikan bagi sesama kita. Kalau kita melihat kembali di dalam ayat 35 Injil Matius 18 ayat 35, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu tidak masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Tuhan pasti mengampuni kita sesuai dengan firman-Nya kalau kita pun mau mengampuni sesama kita. Mengampunilah tanpa batas. Siapapun dia, ampuni dia. Sama seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini kami boleh kembali bersekutu dengan firman-Mu. Kami percaya kehidupan kami ada sampai hari ini hanya karena kasih kemurahan Tuhan, karena firman-Mu yang kami percaya, yang selalu menuntun setiap langkah-langkah kami. Itu sebabnya Tuhan, biarlah firman-Mu yang terus membawa kami kepada kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami belajar bagaimana kami harus mengampuni sama seperti Tuhan Yesus yang sudah mengampuni setiap kesalahan kami. Ajar kami untuk mengampuni tanpa batas, karena kami percaya itu yang Tuhan mau dan itulah ajaran dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur menyerahkan keluarga Jemaat GPD Yerusalem Magelang hanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memilih keluarga Jemaat GPD Yerusalem Magelang dan telah menetapkan kami supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kami minta kepada Bapa dalam nama-Mu, Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.